Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sunari. Aku berasal dari SMKN 3 Kudus, kelas 10 TJKT 2. Materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama adalah pengertian dinamika sosial. Yang kedua adalah faktor yang menyebabkan dinamika sosial. Yang ketiga adalah teori dan objek masalah sosial. Yang keempat adalah kemiskinan sebagai masalah sosial. Yang kelima adalah dampak permasalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah pemecah masalah sosial untuk mencapai kehidupan yang baik dan kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Lalu pengertian dinamika sosial sendiri itu apa sih? Yuk kita bahas. Nah, dinamika sosial adalah kajian dalam ranah sosiologi yang membahas tentang perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor sosial. Dalam dinamika sosial, seringkali ada pertentangan di dalamnya. Dinamika sosial dapat diartikan sebagai gejala abnormal yang tidak dikehendaki sehingga dapat mengganggu integritas dalam masyarakat. Lalu, faktor-faktor yang menyebabkan dinamika sosial itu apa sih? Nah, faktor-faktor yang menyebabkan dinamika sosial diantaranya adalah yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk memengaruhi perilaku di dalam masyarakat. Yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Penemuan baru dapat memengaruhi perubahan sosial karena masyarakat akan tertarik dengan penemuan tersebut dan memungkinkan terjadinya perubahan kebiasaan bahkan budaya di dalam masyarakat. Yang terakhir atau yang ketiga adalah pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan akan menciptakan perubahan sosial karena pertentangan akan berakhir dan tercipta tatanan nilai baru. Selanjutnya adalah teori dan objek masalah. A. Teori masalah sosial. Ada dua teori yang sering digunakan untuk mengkaji masalah sosial, yaitu teori fungsional dan konflik. Yang pertama adalah teori fungsional. Teori fungsional adalah perubahan sosial merupakan dampak ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku dapat memengaruhi pribadi masyarakat. Yang kedua adalah teori konflik. Teori konflik antar kelas sosial merupakan konflik yang terjadi akibat adanya ketidaksetaraan kelas dalam sistem kapitalisme, yaitu adanya kelas para pemilik faktor produksi dan kaum buruh. Selanjutnya adalah objek masalah sosial. Yang pertama adalah ketidakadilan. Yang kedua adalah perilaku menyimpang atau role expectation. Yang ketiga adalah pengendalian sosial atau social control. Yang terakhir adalah perubahan sosial, yaitu social change. Selanjutnya adalah kemiskinan sebagai masalah sosial. Bentuk-bentuk kemiskinan. Nah, yang pertama adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut yaitu suatu kondisi seseorang yang sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kemiskinan relatif, yaitu suatu kondisi seseorang yang masih sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi tidak mampu membeli kebutuhan lainnya. Yang ketiga adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang terjadi akibat sikap dan unsur budaya masyarakat yang tidak memiliki motivasi untuk hidup yang lebih baik. Kemiskinan kultural sulit untuk dihilangkan karena sudah berlangsung turun-temurun. Selanjutnya yang keempat adalah kemiskinan natural. Kemiskinan natural yaitu kemiskinan yang terjadi sejak awal karena seorang individu memiliki keterbatasan fisik, sakit, atau akibat bencana alam. Yang kelima atau yang terakhir adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata, dan korupsi yang hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Lalu penyebab kemiskinan itu apa sih? Nah, yuk kita bahas.
Jadi, penyebab kemiskinan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor pribadi. Bisa meliputi dari penyakit, kecelakaan, buta huruf, dan pemborosan. Sedangkan yang dari faktor ekonomi adalah yang pertama adalah bidang pertanian, pengangguran, dan penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Selanjutnya adalah dampak permasalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan ini berdampak pada kehidupan kita sebagai satu bangsa yang sedang melakukan pembangunan untuk mencapai cita-cita bersama. A. Ketidakadilan merupakan tindakan kesewenang-wenangan dalam pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok. B. Kesenjangan sosial ekonomi adalah akibat pembangunan yang tidak berkeadilan sehingga berdampak pada rasa tidak puas dan kecewa bagi masyarakat yang mengalaminya. C. Kemiskinan sebagai masalah sosial akibat dari kesenjangan sosial ekonomi. Nah, selanjutnya adalah pemecah masalah sosial untuk mencapai kehidupan yang baik. Contoh kasus yang terjadi di masyarakat dan pemecah masalahnya. A. Konflik realistis antara buruh dan pemilik perusahaan. Mungkin cara untuk pemecah masalahnya yaitu dengan melalui kompromi atau menyelesaikan dengan pihak ketiga. Yang terakhir adalah kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Upaya pemerintahan dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi melalui berbagai kebijakan berikut. Yang pertama adalah pemberian subsidi terhadap pemenuhan kebutuhan yang esensial bagi masyarakat yang kurang mampu, seperti subsidi bahan bakar gas LPG 3 kg dan pembagian kartu jaminan kesehatan nasional. Yang kedua adalah pendorogan program usaha mikro kecil menengah atau UMKM melalui model bergulir tanpa agunan. Nah, itu tadi seputar penjelasan tentang dinamika sosial. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.